حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada pembahasan mengenai salat witir yang merupakan salat sunnah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan paling afdal. Apa dalil tentang hal ini? Indaka Ismail had Nam afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Nam seutama-utama salat setelah salat yang fardu adalah salat malam. Hadits Abi Hurairah dalam Sahih Muslim. Dan telah kita ambil kemarin tentang minimal dari salat witir adalah berapa rakaat, Hanif? 1 rakaat. Kemudian maksimal yang sampai kepada kita dari riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa? Akmal 11 atau datang juga 12. 13. 11 sebagaimana hadits Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa la fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Dan juga datang pada beberapa hitungan para sahabat Nabi melakukannya 13 dengan menambahkan 2 rakaat sebagai pembuka dengan 2 rakaat yang ringan. Nah, ini tentang salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun apakah boleh lebih dari itu, akhwani fillah? Maka kemarin telah kita bahas bahwasanya berdasarkan keumuman hadis salatul laili mathna mathna, salat malam itu 2-2, menunjukkan tidak ada batasan tertentu. Cuman sebaik-baik contoh adalah contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada kalimat bagus ikhwan dari Imam Ibn Abdul Bar dalam Al-Istidhkar. Beliau katakan waqad ajma'al ulama ala alla hadda wa la syai'a muqaddaran fi salatil lail wa annaha nafilatun faman syaa'a atala fiha al-qiyama wa qallat raka'atuh wa man syaa'a aktsara ar-ruku'a was-sujud. Dan para ulama telah bersepakat bahwasanya tidak ada batasan yang telah ditetapkan harus jumlah demikian dalam salat malam itu. Kita tidak mendapati dan disepakati oleh para ulama hal itu. Dan bahwasanya salat malam itu salat sunnah yang perkaranya luas. Siapa saja yang ingin memperpanjang padanya berdiri dengan mempersedikit rakaat-rakaatnya,
maka boleh. Dan siapa saja yang ingin memperbanyak rukuk dan sujud padanya, dalam artian jumlah lebih dari 6, 11, maka juga tidak ada larangan. Cuman apa yang terjadi khilaf, mana yang lebih utama. Paham? Waqad dzakarna ikhtilafahum fil afdal min dzalik. Dan telah kami sebutkan khilaf dari para ulama tentang mana yang lebih afdal. Dan tentu jawabannya yang afdal dan yang lebih besar pahalanya adalah yang mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencukupkan dengan jumlah 11 rakaat atau 13 rakaat. Wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Nah, karena itu lebih bagus baginya untuk perpanjang bacaan dengan jumlah 11 rakaat daripada 6 bacaannya singkat dan memperbanyak jumlah rakaatnya sampai 51 rakaat mungkin, atau sampai 100 rakaat mungkin. Nah, taib, bahkan Syalbani rahimahullah ta'ala memiliki kalam keras terhadap hal tersebut. Cuman yang rajih, tadi apa yang ditegaskan oleh Imam Ibn Abdul Bar, memang tidak ada batasannya. Cuman yang paling utama adalah mencocoki jumlah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunaikan. Sekarang tentang kaifiyah qiyamul lail, tata cara salat malam. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khabar-khabar para sahabat yang mengisahkan salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati beberapa kaifiyah yang berbeda-beda. Nah, cara yang pertama, ini yang paling banyaknya, yaitu yusalli 11 rak'ah yusallimu fi kulli rak'atain wa yutiru bi rak'ah. Cara pertama yaitu salat dengan jumlah total 11 rakaat. Salam pada setiap 2 rakaat dan berwitir dengan 1 rakaat. Berarti salat 2 rakaat berapa kali kalau demikian, Rahyan? Perhatikan pertanyaannya. Jumlah total salat malam yang cara pertama ini 11 rakaat. Setiap 2 rakaat salam dan berwitir dengan 1 rakaat. Berarti berapa kali melakukan salat 2 rakaat? 5 kali. 5 kali. 6, kemudian witir 1 kali. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim dengan lafaz yang sangat sharih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bil laili 11 rak'ah yutiru minha biwahidah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu salat 11 rakaat dan berwitir dari 11 rakaat tersebut 1 rakaat. Dalam artian 2 terus sampai 5 kali, kemudian 1 rakaat untuk menjadikannya witir. Cara yang kedua, yaftatihu salatahu bi rak'atain khafifatain thumma yusalli 11 rak'ah yusallimu min kulli rak'atain wa yutiru bi rak'ah. Cara kedua yaitu membuka salat malam dengan 2 rakaat ringan, kemudian salat 11 rakaat dengan salam pada setiap 2 rakaat dan witir dengan 1 rakaat.
Berarti hampir sama dengan cara yang pertama, cuman ditambah apa, Hanif? 2 rakaat pembuka di awal yang dilakukan secara ringan. Sehingga total semuanya berapa untuk cara kedua ini, Salman? 13 rakaat. Hal ini datang dalam hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan penjelasan yang sangat gamblang. Perhatikan lafadznya. La armuqanna salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lailah. Sungguh aku akan menunjukkan bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Jadi Zaid bin Khalid mencontohkan bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla rak'ataini khafifatain. Maka Nabi salat atau maka beliau salat 2 rakaat ringan. Thumma shalla rak'ataini tawilatain. Kemudian salat 2 rakaat. Nah, salat 2 rakaat yang panjang-panjang. Itu apa? Berarti tadi 2 rakaat awal ringan. Kemudian 2 rakaat berikutnya sangat panjang. Tsumma shalla rak'atain. Kemudian Nabi salat 2 rakaat lagi. Wa huma duna lataini qablahuma, dan kedua rakaat ini lebih pendek dari sebelumnya. Tsumma shalla rak'atain wa huma duna lataini qablahuma. Kemudian salat 2 rakaat lagi, dan 2 rakaat ini lebih pendek dari 2 rakaat sebelumnya. Tsumma shalla rak'atain wa huma duna lataini qablahuma. Kemudian 2 rakaat lagi, dan ini lebih pendek dari sebelumnya. Tsumma shalla rak'atain wa huma duna lataini qablahuma. Kemudian 2 rakaat lagi, dan ini lebih pendek dari apa? Dari sebelumnya. Berapa kali 2 rakaat? 6 kali. 6 kali 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Taib. Berarti berapa jumlahnya sudah Muhammad Aceh? 12. Tsumma autara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwitir. Berarti berwitir dengan rakaat ganjil berapa rakaat ini? Faiz? Berarti kalau tadi sudah melakukan sholat 12 rakaat, berarti witirnya berapa? Dia melakukan sholat yang ganjil 1 rakaat. Fadzalika 13 rakaat, dan itu totalnya semuanya 13 rakaat. Maka ini juga dalam pengamalan, ikhwan, berarti butuh apa? Membagi apa? Bacaan. Pertama paling ringan, kemudian setelah itu langsung panjang. Kemudian setelah itu kurangi, demikian terus. Ini total jumlahnya 13. Dan yang kedua datang juga dari Aisyah, ikhwan, dalil untuk jumlah 13 ini. Menunjukkan bahwasanya perkataan Aisyah Nabi tidak menambah dari 11 rakaat. Ini kemungkinannya pada aghlabnya, pada mayoritasnya, atau Aisyah tidak menghitung 2 rakaat yang ringan. Kenapa? Karena dalam riwayat Muslim, Aisyah juga mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili liyusalliya iftataha salatahu bi rak'atain khafifatain. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau berdiri salat malam, beliau membuka salatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Makanya dengan adanya jumlah 13 secara tegas tadi, kemungkinan Aisyah tidak menghitung 2 rakaat yang ringan ini. Kaifiyah yang ketiga, yusalli 8 rakaat yusallimu min kulli raka'atain.
thumma yutiru bi khamsin sardan mutawaliyatan la yajlisu fi syai'in illa fi akhirihin. Cara yang ketiga yaitu salat 8 rakaat, salam pada setiap 2 rakaat. Berarti berapa salat? Berapa salam? Endang Hamzah? 4. Nah, 8 rakaat, salam pada setiap 2 rakaat. Tsumma yutiru bi khamsin, kemudian berwitir dengan 5 rakaat langsung. Tidak duduk kecuali di akhirnya. Berarti di rakaat kelima baru duduk tasyahud. Berarti total semuanya berapa? Abdul Hafiz? 13. 8 ditambah 5. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 8. Sampai jumlahnya 8 rakaat, berarti 4 kali salam. Setelah itu 5 rakaat langsung. 5 rakaat langsung dengan 1 salam. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rak'ah. Lihat, Aisyah sendiri mengatakan Nabi apa? Dulu melakukan salat malam 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin. Beliau berwitir dari 13 itu dengan 5 rakaat langsung. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Beliau tidak duduk pada 5 rakaat witir itu kecuali di akhirnya. Hadis rawahu Muslim. Cara yang keempat, yusalli 8 rakaat thumma yajlisu wa yatashahhad wala yusallimu thumma yaqumu lit-tasi'ah thumma yatashahhadu wa yusallim thumma yusalli rak'ataini wa huwa jalis. Perhatikan cara yang keempat, yusalli 8 rakaat, salat 8 rakaat. Nah, tapi apa? Terus-terusan, tidak ada salam di sini. Langsung 8 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, terus tidak ada duduk tasyahud sampai 8. Tsumma yajlis, kemudian setelah di rakaat ke-8 duduk wa yatashahhad, dan duduk membaca tasyahud. Wala yusallim, tapi tidak salam. Tsumma yaqumu lit-tasi'ah, tapi kemudian dia berdiri untuk rakaat ke-9. Jadi 8 rakaat langsung baru duduk tasyahud. Nah, setelah membaca tasyahud, sholawat dan doa, kemudian berdiri, tidak salam, berdiri menuju ke rakaat ke-9. Kemudian setelah rakaat ke-9 membaca tasyahud dan salam. Berarti berapa jumlahnya? Ini witirnya, witir yang dilaksanakan langsung berapa Hanafi? Hah? Witirnya kok 8, Pak? Hah? Nah, makanya konsentrasi. 6. Berapa totalnya berarti Mujahid? 9. Witirnya berarti 9 langsung. Cuman di rakaat ke-8 ada apanya? Ada tasyahud. Mudahnya kita katakan tasyahud awal. Berarti jumlahnya 9. Nah, setelah itu tsumma yusalli rak'atain wa huwa jalis, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat dalam keadaan beliau duduk. Nah, 2 rakaat. Nah, setelahnya apa? Dengan salat posisi duduk. Hal ini juga ditunjukkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ketika pada salat yang duduk itu, apabila Nabi ingin rukuk, maka beliau berdiri kemudian rukuk. Jadi duduknya hanya ketika membaca Al-Fatihah dan surat.
Setelah itu ketika mau rukuk bangkit untuk rukuk. Bukan rukuk dalam posisi duduk, tidak. Cara yang kelima, yusalli sam'an katis'il madhkurah thumma yusalli ba'daha rak'atain wa huwa jalis. Kalau yang kelima ini langsung salat 7 rakaat seperti tata cara yang 9 rakaat tadi. Berarti duduk tasyahud di rakaat keberapa Hudzaifah? Rakaat ke-6. Salat sampai 6 rakaat, kemudian duduk tasyahud, setelah itu berdiri. Nah, tidak salam. Berdiri menuju ke rakaat ke-7. Nah, baru setelah rakaat ke-7 dia tasyahud dan salam. Kemudian setelah itu salat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Berarti total untuk cara yang kelima ini berapa, Akmal? Total semua salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 9. Karena 7 rakaat witir kemudian ditambah 2 rakaat setelahnya. Untuk cara yang kelima ini ikhwan ditunjukkan oleh hadis Abi Umamah. Baik. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi tis'in hatta idza baduna wa kathura lahmuh aw tara bi sam'in wa shalla rak'ataini wa huwa jalis. Adalah dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam berwitir 9 rakaat seperti dalam hadis Aisyah tadi. Nah, 9 rakaat langsung, kemudian 2 rakaat salat dalam keadaan duduk. Sampai tatkala Nabi gemuk dan banyak dagingnya, au tara bisam'in, maka terasa berat di akhir kehidupan beliau. Karena namanya umur ikhwan tetap berpengaruh. Tetap berpengaruh. Untuk Nabi saja sallallahu alaihi wasallam ketika banyak lemak atau tubuhnya semakin gemuk, pengaruh. Baik. Kekuatan untuk berdirinya tentunya berbeda. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka jangan jangan gemuk-gemuk. Gemuk yang wajar, tapi jangan kegemukan sehingga berat berdiri. Nah, baik. Hatta idza baduna wa kathura lahmuhu aw tara bisam'i. Maka Nabi berwitir dengan 7 rakaat wa shalla rak'atain wa huwa jalis, dan kemudian beliau salat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Nah, di sini ada faedah untuk hadits Abi Umamah, ikhwan. Bacaan yang dibaca pada 2 rakaat ketika duduk itu. Faqara'a bi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa qul ya ayyuhal kafirun. Nabi SAW membaca pada 2 rakaat yang dilakukan dalam keadaan duduk, membaca Az-Zalzalah dan Al-Kafirun. Hadis rawahu Ahmad dan hadisnya sahih, dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam As-Sahihul Musnad. Jadi bacaan pada 2 rakaat yang dilakukan duduk apa bacaan setelah Al-Fatihah? Putra? Az-Zalzalah dan Al-Kafirun. Taib. Dan tentang kaifiyah kelima ini juga ditunjukkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian cara yang keenam. Cara yang keenam yaitu yusalli arba'an la yajlisu fiha illa fi akhiriha. Thumma arba'an mithlaha. Kadzalika thumma thalathan yatashahhadu bi tasyahhudin wahid. Salat 4 rakaat tidak duduk kecuali di akhirnya. Kemudian salat 4 rakaat yang semisal, kemudian 3 rakaat dengan tasyahud
1. Berarti 4, 4, 3. Totalnya berapa? Indak ya Abdullah Samin. Hah? 4, 4, 3. Baik. Nah, 11 rakaat. Hal ini diambil dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rak'ah. Kemudian beliau sebutkan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin, thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin, thumma yusalli thalathan. Nabi salat 4 rakaat, jangan kau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian 4 rakaat, jangan kau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian 3 rakaat. Tayyib. Cuman istimbat dengan hadis ini ikhwan, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah 4 rakaat itu maksudnya 4 rakaat langsung, ataukah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian jeda antara setiap 2 salat itu ada istirahat panjang. Ataukah memang 4 rakaat dilakukan secara langsung. Tapi zahir dari hadis Aisyah menyatakan demikian, menunjukkan memang 4 rakaat. 4 rakaat dilakukan langsung, kemudian 4 rakaat langsung, dan 3 rakaat. Taib. Sehingga ini bisa ditambahkan pada kaifiyah dari salat malam, karena ada ihtimal. Cuma akhwan, karena ada ihtimal yang lain, maka lebih bagus untuk seseorang ketika ingin mulazamah menetapi kaifiyah, maka menetapi kaifiyah dari 5 kaifiyah sebelumnya. Kenapa? Karena pada kaifiyah yang ke-6 ada khilaf dalam memahami. Kemudian juga khilaf tentang melaksanakan witir 3 rakaat langsung. Taib, witir 3 rakaat langsung. Dan yang rajih ikhwan, untuk witir 3 rakaat langsung, maka tidak ada tasyahud awalnya. Sehingga baru membaca tasyahud di rakaat yang ketiga. Dan itu diperbolehkan. Adapun dengan kaifiyah seperti salat maghrib, maka inilah yang dimakruhkan. Baik. Ini berarti ada berapa kaifiyah indak ya Ubadah? Ada 6 kaifiyah yang sahihah tentang salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka diupayakan untuk seseorang ketika menunaikan salat malam menghidupkan dari kaifiyah-kaifiyah tersebut. Berarti kalau kita perhatikan jumlahnya antara 11 dan 13 untuk maksimalnya. Kemudian untuk kurang dari itu maka bebas. Kurang dari itu maka bebas akhwan sesuai dengan kemampuan. Cuman kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kurang witirnya dari 7 rakaat. Baik. Tapi seorang ketika mampunya 5 rakaat atau 3 rakaat, maka itu diperbolehkan. Yang penting seorang berupaya untuk mudawamah, untuk berkesinambungan di dalam menunaikannya. Baik. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala wa waqtuhu min salatil isya ila tulu'il fajri. Dan waktunya, waktu salat malam adalah dari semenjak salat isya sampai terbitnya fajar. Ini waktu untuk menunaikan salat malam atau salat witir. Dalilnya akhwan, hadis Aisyah radhiyallahu anha.
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diungkapkan oleh Aisyah, min kullil laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila sahar. Dari setiap bagian malam Nabi telah melakukan witir. Dari awal malam pernah, pertengahan malam pernah, di akhir malam pernah, dan berakhir witir beliau sampai waktu sahur. Ini tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dulu catatan kaki di kitab kita. Fa waqtul witri yubda'u min ba'di salatil isya'i ila tulu'il fajri. Waktu salat witir diawali dari setelah salat isya sampai terbitnya fajar. Li hadithi Abi Sa'id anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla an tusbihu. Berwitirlah kalian sebelum masuk waktu subuh. Akhrajahu Muslim. Hadis ini untuk menunjukkan batas abah. Batas apa, Tarik? Batas apanya? Hah? Akhir atau awal? Batas akhir. Batas akhir salat malam yaitu qabla an tusbihu. Berarti akhirnya kalau sudah waktu subuh sudah berakhir. Wali hadithi Kharijah ibn Hudzafah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allaha qad amaddakum bi salah hiya khairun lakum min humrin na'am al-witru ja'alahu Allahu lakum fima baina salatil isya ila an yatlu'al fajru. Allah telah memanjangkan untuk kalian salat yang itu lebih bagus bagi kalian dari unta merah, yaitu salat witir, menunjukkan waktunya panjang. Yaitu Allah jadikan bagi kalian pada waktu antara salat isya sampai terbitnya fajar. Hadis ini ikhwan sahih, cuman padanya perhatikan akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi haditsun gharib. Wa qala Ibnu Hajar fi Tarkhis da'afahu al-Bukhari. Imam Bukhari mendhaifkannya. Wa qala Ibnu Hibban isnaduhu munqati'. Isnadun munqati' wa matnun batil. Sanadnya munqati' dan matannya batil. Secara ilmu hadis. Dan di sana akhwan ada yang riwayat yang lebih bagus dari riwayat tadi, yang dimasukkan oleh Imam Al-Albani dalam As-Sahihah. Sahabinya akhwan yaitu Abu Basrah Al-Ghifari. Abu Basrah Al-Ghifari. Ini sebagai ganti dari hadis Kharijah ibn Hudzafah. Lafadznya hampir sama. Hadis Abu Basrah Al-Ghifari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha zadakum salatan wa hiyal witru fasalluha fima baina salatil isya ila salatil fajr. Hampir sama ya kan? Cuman ini riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abi Basrah. Sungguhnya Allah menambahkan untuk kalian salat, maka dinamakan nafilah, yaitu salat witir. Maka salatlah pada waktu antara salat isya sampai salat fajar. Dan tentang hal ini akhwan telah terjadi ijma'. Dinukilkan oleh Ibnul Mundhir. Ajma'a ahlul ilmi anna ma baina salatil isya ila tulu'il fajr waqtun lil witri. Para ulama telah berijma bahwasanya waktu antara salat isya sampai terbitnya fajar itu adalah waktu untuk melakukan salat witir. Baik itu salat isya-nya dilakukan pada waktunya, atau diakhirkan, maka salatnya berarti setelah salat isya.
atau dia jamak dengan salat maghrib, maka waktunya setelah dia menunaikan salat isya. Karena yang menjadi patokan ikhwan yaitu setelah orang tersebut menunaikan apa? Salat isya. Setelah menunaikan salat isya. Taib. Jadi ketika seorang musafir ikhwan melakukan apa? Jamak takdim. Dan dia menjamak antara maghrib dan isya di waktu maghrib. Kemudian setelah itu dia mau berwitir, boleh tidak? Boleh tidak, Ibrar? Boleh. Karena itu sudah masuk waktunya bagi orang tersebut. Nah, baik. Dan ini pendapat yang rajih sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Nah, kenapa akhwan? Karena salat witir itu kan untuk menutup salat malam. Apabila seorang sudah menunaikan salat isya, maka sudah berakhir salat malam bagi dia yang diwajibkan. Karena salat malam yang diwajibkan, yaitu salat yang dilakukan di waktu malam, yang diwajibkan atas kita terakhir apa? Salat isya, paham? Ya enggak? Nah, salat yang wajib yang dilakukan di malam hari yang terakhir apa? Salat isya. Nah, baik, sehingga tidak tersisa setelah itu kecuali salat tatawwu', salat sunnah. Maka kalau dia sudah menunaikan salat isya walaupun dijamak dengan maghrib, maka bagi seseorang boleh untuk apa? Witir setelah itu. Nah, dan ini merupakan pendapat dari kalangan Hanabilah dan pendapat yang masyhur dan sahih dari kalangan Syafi'iyah tentang waktu salat witir bagi seorang yang menjamak takdim antara maghrib dan isya. Ini tentang waktunya. Terus mana yang paling utama? Qala wal afdalu an yakuna akhir salatihi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bil laili witra, muttafaqun alaih. Dan yang paling utama untuk dijadikan witir itu akhir dari salatnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari itu witir, muttafaqun alaih. Nah, jadi ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan salat witir akhir dari salat malam. Nah, lalu apakah seseorang yang telah berwitir kemudian bangun, boleh dia melakukan salat lagi? Nah, maka jawabannya siapa saja sudah berwitir di malam hari sebelum tidur misalnya berwitir, kemudian bangun sebelum waktu subuh dan dia ingin salat sunnah di akhir malam, maka boleh baginya. Tapi tidak perlu untuk dia membatalkan witir yang awal dan tidak mengulangi witirnya. Nah, tidak mengulangi witirnya. Maksudnya membatalkan karena sebagian berpendapat witir yang awal dibatalkan, sehingga dia ketika bangun dia pertama kali melakukan sholat apa? Ganjil dulu untuk menggenapkan yang witir awal. Paham? Ini ibtalul witir muhdats. Pembatalan witir yang sudah ditunaikan di awal, maka itu perkara yang muhdats. Karena sesuatu yang sudah ditunaikan dan sah, maka tidak bisa dibatalkan. Nah, taib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan la witrani fi lailah, sebagaimana dalam hadis Talaq Ibn Ali radhiyallahu anhu, la witrani fi lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Maka kalau seorang sudah berwitir di awal malam kemudian bangun untuk salat
lagi, maka silakan sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat terserah, tapi tidak berwitir lagi. Nah, taib. Dan dalil ikhwan yang menunjukkan boleh untuk melakukan salat setelah witir tapi tidak boleh witir lagi, yaitu pada kaifiyah hadis Aisyah. Aisyah menceritakan yang kaifiyah 9 tadi dan kaifiyah 7. Kan 9 rakaat langsung ya kan? Itu kan sudah witir. Setelah itu berapa? Salat berapa? 2 rakaat. Setelah itu sholat 2 rakaat. Ini dijadikan dalil bolehnya seorang melakukan sholat lagi di malam hari, dari sholat sunnah setelah dia berwitir. Yang penting ada 2 catatan penting untuk diperhatikan. Tidak membatalkan witir yang awal, tidak boleh. Dan tidak bisa tentu. Yang kedua, tidak melakukan witir lagi. Barakallahu fikum. Masih tersisa tentang satu pembahasan. Karena ada perincian bagus ikhwan dari Syekhul Islam, kita akhirkan saja tentang waktu yang utama. Naktabi bihadza subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta